Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dari IAKN Ambon. Perkenalkan, saya mahasiswa PPG IAKN Ambon batch 1 tahun 2025. Nama Yanset Ferianto, guru pendidikan agama Kristen di SD Negeri 2 Sehanyo, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat ini saya hendak melaksanakan praktek pembelajaran pendidikan agama Kristen di kelas 6 fase C modul pembelajaran kurikulum merdeka dengan tema lingkunganku bersih, aku pun sehat. Mohon saran dan masukan agar pembelajaran yang saya lakukan dapat lebih baik lagi. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyaksikan. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Baik. Siap belajar hari ini? Siap. Puji Tuhan. Yesus. Yes. Glory. Haleluya. Oke. Saat ini kita absen dulu ya. Absen dulu. Adelia Ardani ada? Angkat tangan ya. Arni. Hadir. Calvin, Govinda, Jordan, Hadir. Kevin, Marvinus, Reza, Rina, Rio Genzi, Septo, Saputra. Nah, saatnya sebelum kita belajar, ya kita berdoa dulu. Silakan Septo. Agar hikmat diberkati untuk kami belajar mengajar pada siang hari ini, Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Septo berdoa untuk kita. Nah, sebelum pembelajaran, Bapak akan memutarkan video. Saksikan video ini dan kalian simak video ini ya. Tugas kalian adalah kalian memperhatikan lagu ini dan apa respon kalian dari lagu ini. Semua nyanyi. Fajar menyingsing indah bagaikan yang berdiri sabda Tuhan. Puji kalimu atas ciptaan ya pagi baru punya Tuhan. Perhatikan syair demi syair menceritakan tentang apa lagu ini ya. Indahnya hujan dan matahari, ciptaan Tuhan selalu segar. Oke, kalian sudah melihat dan mendengar video tadi dengan judul Fajar Menyingsing. Dari apa yang kalian dengar, lihat tadi mengenai apa? Ciptaan Tuhan ya. Indahnya ciptaan Tuhan yang luar biasa seperti fajar yang menyingsing. Oke, puji Tuhan. Nah, saat ini kita masuk dalam pembelajaran materi kita yaitu tentang lingkunganku bersih, aku pun sehat. Ya. Mengapa kita harus menjaga kebersihan? Bapak bertanya, mengapa kita harus menjaga kebersihan? Agar sehat. Agar Sehat. sehat. Oke, sebelum Bapak memaparkan penjelasan tentang materi ini, coba kalian lihat di bawah meja, ya, di bawah lantai atau di lantai, kalian buang sampah, taruh di bak sampah ini. Nih, bak sampah. Oke. Mengapa? Supaya ruangan kita bersih. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Gambar siapa diciptakan? Gambar Allah atau Tuhan. Menurut gambar, coba perhatikan. Menurut gambar dan siapa? Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki
dan perempuan diciptakannya mereka. Bapak tanya, siapakah dia ini? Dia ini adalah manusia, ya. Laki-laki ini Adam dan perempuan ini adalah Hawa. Diciptakannya mereka. Siapa yang menciptakan? Tuhan. Tuhan menciptakan siapa? Manusia. Selanjutnya, ya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, perhatikan ya. Selanjutnya, dari ayat itu berarti bahwa manusia diciptakan dengan sifat-sifat tertentu yang mencerminkan Allah. Perhatikan. Perhatikan. Sifat-sifat tertentu yang mencerminkan Allah termasuk kemampuan untuk berpikir. Jadi manusia itu memiliki sifat-sifat Allah. Ya, manusia juga berpikir, bertindak dan berhubungan dengan ciptaan yang lain. Ya. Jadi sifat-sifat Allah itu mencerminkan pribadi Allah. Nah, dalam kehidupan manusia juga mempunyai sifat-sifat Allah. Karena pada dasarnya kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Bagus. Nah, penciptaan manusia sebagai laki-laki dan perempuan menyoroti pentingnya beragam, ya, dan hubungan yang saling melengkapi dalam ciptaan Allah. Nah, jadi mengapa saling melengkapi dalam ciptaan Allah? Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Tujuannya supaya saling melengkapi. Allah memberkati manusia, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaknya, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan yang di garis bawah ini adalah berkuasalah. Jadi Tuhan memberikan mandat atau perintah atau tugas supaya kita, ciptaan Tuhan itu lebih tinggi derajatnya dari ciptaan yang lain. Ya, maka dari itu kita mempunyai kuasa terhadap ikan di laut, binatang-binatang, ya, burung-burung di udara dan ciptaan yang lain. Kita ini berkuasa, ya, yang lebih tinggi derajatnya ciptaan yang lain itu. Kita adalah manusia, tetapi tugas kita bukannya, ya, menguasai dengan seenaknya, menghancurkan, merusak, tetapi kita ada tugas dan tanggung jawab kita untuk menjaga lingkungan, ya. Nah, terus amanah ini menekankan tujuan. Perhatikan, amanah ini menekankan tujuan ciptaan manusia, yaitu untuk melanjutkan peradaban umat manusia, mengelola bumi dengan baik dan menunjukkan kasih sayang dan bijaksana dalam menguasai alam. Jangan merusak alam. Jangan semena-menanya kita membunuh binatang, ya, kecuali binatang itu membahayakan kita. Ya. Perhatikan yang kedua, penciptaan manusia juga menunjukkan bahwa manusia memiliki peran penting dalam mengurus dan menjaga seluruh ciptaan Allah. Jadi manusia, perhatikan, memiliki peran penting dalam mengurus dan menjaga seluruh ciptaan Allah karena Tuhan sudah memberikan mandat, tugas kepada manusia agar kita saling merawat dan menjaga. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, Allah menjadikan manusia, perhatikan teks ini. Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Tujuannya agar manusia berkuasa atas ciptaan Allah. Nah, kata berkuasa seringkali, perhatikan di sini. Perhatikan. Seringkali ditafsirkan seolah-olah manusia bebas melakukan apapun juga terhadap makhluk hidup ciptaan Allah lain. Padahal maksudnya adalah agar manusia bertanggung jawab terhadap alam dan ciptaan Allah lainnya. Manusia diharapkan tidak berbuat sewenang-wenang karena diberikan otoritas dari Allah.
Allah satu-satunya yang memiliki kuasa atas seluruh ciptaannya. Allah menciptakan alam dan isinya dengan penuh kasih. Maka Allah melihat segala sesuatu dijadikannya itu sungguh amat baik, menegaskan bahwa ciptaan Allah sangat baik dan bermanfaat untuk kelangsungan hidup di bumi ini, termasuk untuk manusia. Apa tujuan Tuhan ya menciptakan tumbuhan? Untuk siapa? Untuk manusia. Untuk Manusia. tujuan Tuhan menciptakan binatang dan hewan-hewan yang lain untuk manusia, untuk kelangsungan hidup ya. Kalian ya makan apa di rumah? Ya, makan ayam, makan nasi. Ya, nasi itu dari tumbuh-tumbuhan, ya. Tumbuh-tumbuhan dan lauk tadi ada ayam, ikan. Itu diciptakan oleh siapa? Untuk siapa? Manusia. Maka dari itu tidak boleh kita rusak dan tidak boleh kita musnahkan, hancurkan, ya. Karena itu untuk kebaikan kita. Seluruh ciptaan Allah itu sangat baik untuk siapa? Untuk kita. Oleh sebab itu tugas dan tanggung jawab kita untuk menjaganya. Perhatikan, untuk apa? Menjaga, memelihara dan mengelola ciptaan Allah tersebut. Kita bisa memulainya dari lingkungan terdekat kita, yaitu dari rumah, ya, dari sekolah, sekitar lingkungan kita, ya. Menjaga kebersihan lingkungan di rumah, di lingkungan sekolah, di mana lingkungan, di mana saja kalian berada, ya, dan sekitar, ya. Bukan hanya berupaya untuk membersihkan, ya, agar lingkungan kita tetap apa ini indah dan bersih, melainkan juga agar kita menjadi sehat. Nah, tujuannya kita menjaga kebersihan selain keindahan, ya, kita agar kita menjadi sehat. Coba seandainya kalian tidak memungut sampah di ruangan ini penuh dengan sampah, bau. Enak gak kalian belajar? Gak, enak gak belajar? Hah? Tentunya tidak apalagi bau, ya, bau busuk, ya, tidak mengenakan. Terus ada lalat lagi masuk di sini. Bagaimana kalian belajar? Enak gak? Nah, maka dari itu ruangannya harus bersih, ya, jangan kotor. Nah, perhatikan gambar ini. Ada ibu ini, dia ngapain? Membersih. Apa tujuannya membersihkan? Agar indah. Agar indah, agar bersih. Terus, nah, perhatikan, lantainya dibersihkan, ya. Indah nggak? Enak nggak dipandang? Coba perhatikan ini. Mengapa jadi kotor? Mengapa? Karena tidak dibersihkan, karena hidupnya tidak disiplin, sembarangan, ya. Perhatikan, ini mengapa berserakan sampah? Mengapa? Karena apa? Karena tidak dibersihkan. Mengapa tidak dibersihkan? Karena malas, ya. Coba kalian perhatikan ini sebelum dan sesudah dari sungai ini. Perhatikan sebelumnya. Ini apa ini? Sampah. Sekarang Bapak tanya, dari mana asal sampah ini? Dari manusia. Dari manusia yang hidup sembarangan membuang sampah. Akhirnya nih sungai terjadi nih, banyak sampah yang menumpuk. Apa yang terjadi ketika banyak sampah? Enak nggak mandinya di sini? Enak nggak? Apalagi tertelan airnya. Nah, kalau sudah bersih, kita mengapa bersih? Karena selain dibersihkan, karena apa? Enak dilihat. Karena apa? Ini enak dipandang dan bersih. Mengapa? Ada nggak buang sampah sembarangan? Di sini tidak ada buang sampah sembarangan, ya. Nah, kalau yang mana enakan mandi di sini atau di sini? Sesudah. Yang sesudah. Ini ya, enak mandi di sini, ya. Bersih, ya, tidak ada sampah. Nah, maka dari itu, ya, Bapak bertanya lagi, ya. Siapkah kalian menjaga kebersihan? Apa gunanya untuk kita? Sehat.
agar kita sehat, ya. Oke. Selanjutnya Bapak akan memberikan ya lembar kerja peserta didik ini. Kalian tulis di situ. Din. Ya, kalian berkelompok, ya, kalian berkelompok, cuma dua-dua aja, balik gitu, balik ya, dah ya, berkelompok, ini kelompok sini, kamu di sini, balik, gini, ya, gini ya, kamu di situ, berdua ya, oke, kalian berdua, bertiga atau bertiga di sini, itu bertiga. Ya, dapat. Dari materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, ada lembar kerja peserta didik yang kalian kerjakan. Apa yang kalian kerjakan? Ya, kalian lihat di situ dan perhatikan. Ini kerja kelompok, ya, materinya. Perhatikan. Dapat dua. Oke, sudah dapat semua dari materi pembelajaran tadi. Bapak sudah paparkan, sampaikan, ya. Ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa tanggung jawab kita sebagai ciptaan Tuhan? Ada yang mau jawab? Memelihara alam dan lingkungan ciptaan Allah. Ya, bagus jawabannya. Beri tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya Bapak bertanya, apa manfaat lingkungan yang bersih untuk kita? Ya, karena membuat kita menjadi sehat dan nyaman. Perhatikan, manfaat lingkungan yang bersih itu membuat kita menjadi sehat dan nyaman. Bagus. Ya. Dari materi ini ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, ya, Bapak menyampaikan ya tentang kesimpulan apa yang menjadi materi pembelajaran pada hari ini. Menjaga lingkungan dengan baik, ya, jaga lingkungan dan baik, dan bertanggung jawab, ya, atas segala semua ciptaan Tuhan. Bagaimana tanggung jawabnya? Kita merawat. Ada tugas nanti, ya, ada tugas membuat, ya, karya atau membuat kerajinan tangan dari sampah, daur, ya, mendaur ulang dengan baik. Contohnya, ini plastik yang tidak berguna akan menjadi berguna ketika dijadikan suatu karya menjadi bunga seperti ini, ya. Terus ini dari plastik, ya, ini dari plastik, ya, kalian pungut sampah dijadikan bunga seperti ini, ya. Terus ini dari apa? Dari sedotan yang kalian minum itu dijadikan motif, jadi motif bunga, ya, supaya menjadi hiasan bunga. Miniatur dari apa? Dari stick es krim, ya. Terus apa lagi? Kalau kalian mau buat karya-karya yang lain, ya, dari botol-botol bekas dan lain sebagainya. Oke, siap ya? Nanti dikumpul 2 minggu, ya. Di 2 minggu kemudian kalian kumpul tugas itu. Oke, selanjutnya
Ada pertanyaan dari semua penjelasan Bapak? Oke. Yesus? Glory. Yesus? Glory. Selanjutnya, ya. Di sini kalian mempunyai tugas PR. Ya, PR-nya seperti ini. Kalian membuat video, membuat video kalian memungut sampah di mana, di lingkungan sekolah atau di lingkungan di rumah. Buat video dengan tujuan aktivitas kalian sebagai bukti kalian menjaga lingkungan supaya bersih. Terus selanjutnya, selain membuang sampah, kalian juga bisa bercocok tanam. Ya, bisa bercocok tanam. Misalnya apa? Kalian menanam lombok apa lagi? Tanaman yang lain, ya. Dibuat videonya, itu tugas kalian. Jadi ada berapa tugas kalian? Ada 2. Bapak bertanya, untuk apa Tuhan menciptakan alam? Untuk apa? Untuk manusia. Selain untuk manusia, ya, untuk ciptaan yang lain, ya, bahwa ciptaan Allah itu sangat baik dan bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia di bumi, termasuk manusia dan seluruh makhluk hidup yang lain. Nah, dari pembelajaran ini, ya, kita sudah belajar, kita sudah komitmen untuk menjaga kebersihan. Sekali lagi, kita harus menjaga kebersihan, melaksanakan amanat dari Tuhan supaya kita menjadi lebih baik, ya. Karena apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jika kalian menabur segala sesuatu yang tidak baik juga yang kalian peroleh. Kalau kalian menabur yang baik juga kalian peroleh. Ya, harus menabur yang baik, jangan membuang sampah sembarangannya. Gunanya untuk diri kita sendiri. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Obor ikan lele, kebersihan itu indah dan sehat, Le. Iya, tepuk tangan. Oke, siap menjaga kebersihan? Siap. Ya, terima kasih. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum mengakhiri, kita nyanyikan lagu ini, ya. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sekali lagi nanti, ya. Kita bersyukur, ya, bahwa Tuhan baik. Alangkah indah pagi mereka, alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah hijau, burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Semua katakan, itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak akan berdoa untuk kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa sudah menyampaikan materi tentang bagaimana lingkunganku bersih, aku pun menjadi sehat. Dan kami yakin percaya Tuhan, kami adalah anak Tuhan yang diberi mandat tugas untuk menjaga lingkungan agar lingkungan kami bersih, supaya berguna untuk kehidupan kami
agar kami menjadi sehat. Kami berdoa, berkatilah orang tua kami, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, glory. Yesus, glory. Berikutnya kami